Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, sidang jemaat GPD Karmel Makassar yang saya kasihi. Kita berjumpa lagi di minggu ketiga ini untuk menikmati firman Tuhan dalam bentuk pendalaman Alkitab. Sebelum kita lebih jauh mendalami kebenaran firman Allah untuk menikmati kedalaman anugerah dan berkat Allah, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan di atas segala-galanya. Engkaulah yang layak menerima segala hormat, pujian, bahkan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendekatkan diri kepadamu melalui firman-Mu yang akan kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu dengan pengurapan-Mu. Tuhan urapi juga anak-anak-Mu yang mengikuti pendalaman Alkitab ini, agar kami boleh melihat Tuhan di dalam pelajaran Alkitab ini. Kami boleh melihat rencana Tuhan dalam hidup kami melalui PA ini, dan kami boleh menikmati berkat-berkat firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sedang mendalami kebenaran firman Allah yang saya beri judul Menuju Puncak. Pada episode terakhir kita melihat bahwa kita punya tanggung jawab. Kita harus menunjukkan respon yang baik dan benar. Itulah bagian kita. Dan Tuhan mengerjakan bagiannya, menyediakan puncak-puncak itu, dan memampukan kita untuk menikmati puncak-puncak yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, pada episode yang lalu, tanggung jawab kita yang pertama adalah kita harus mulai berjalan. Berjalan dengan iman, berlomba dengan iman. Bahkan harus berjalan berlomba tanpa beban dan tanpa dosa. Nah, malam ini kita akan melihat contoh-contoh orang benar yang berjalan dengan iman, yang hidup oleh iman. Kita boleh membuka Alkitab kita dalam 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Di sana ada perjalanan seorang murid Tuhan yang benar-benar berjalan dengan iman untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari murid-murid Nabi Elia yang lain. Murid-murid Nabi Elia yang lain memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan bahwa Nabi Elia akan segera diangkat oleh Tuhan. Tetapi mereka berhenti pada pemahaman itu dan tidak mengarahkan mata ke depan untuk berjalan dengan iman guna mencapai hal-hal yang lebih indah, lebih besar dari apa yang selama ini telah mereka dapati dan nikmati bersama-sama dengan Nabi Elia. Berbeda dengan Elisa. Ketika Elisa sama dengan murid-murid Nabi Elia yang lain tahu bahwa Tuhan mereka akan diangkat, maka Elia dengan iman melihat ada sesuatu yang bakal dia terima ketika Elia itu diangkat naik ke sorga. Dia mengerti bahwa satu nabi akan berganti dengan nabi yang lain. Tapi ketika satu nabi berhenti, misalnya dengan dia meninggal dunia atau dia diangkat ke sorga, maka ada nabi berikut yang akan dipakai oleh Tuhan meneruskan pekerjaan pelayanan dari nabi yang sebelumnya dan mencapai hal yang lebih besar, lebih indah, lebih mulia dari sebelumnya. Elisa melihat ini, maka ketika Elia mau berjalan dari satu tempat, dari Gilgal, tujuannya ke seberang Yarden. Mereka memulai perjalanan dari Gilgal menuju Betel. Lalu Elia berkata kepada Elisa,
kamu tinggal saja di Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Ketika tiba di Betel, keluarlah rombongan atau murid-murid Nabi yang lain. Boleh dikata saat itu kedudukan mereka, kapasitas mereka sama dengan Elisa. Tapi disinilah perbedaannya. Elisa memiliki iman untuk mendapatkan sesuatu yang ada pada Elia, yang belum diberikan kepada murid-murid pada rombongan Nabi. Rombongan Nabi itu mengetahui bahwa Elia akan diangkat. Ketika mereka keluar, mereka berkata kepada Elisa bahwa, sudahkah engkau tahu bahwa Elia akan diangkat naik ke sorga? Artinya apa? Mereka tahu itu. Elisa juga tahu. Elisa berkata, saya juga tahu. Diamlah kamu. Maka Elisa terus berjalan dengan iman. Dia seolah berlomba dengan rombongan murid yang lain. Yang lain tinggal di Betel, Elisa jalan maju ke Yeriko. Di Yeriko keluarlah rombongan murid yang lain, yang juga sudah mengetahui bahwa Elia akan diangkat naik ke sorga. Mereka berkata kepada Elisa, Elisa, apa kau tidak tahu tuanmu Elia itu akan diangkat naik ke sorga? Barangkali dengan nada mengejek, ngapain kamu ikut terus dengan Elia? Elia akan diangkat naik ke sorga. Elisa berkata, saya juga tahu dia akan diangkat Tuhan naik ke sorga. Diam sajalah kamu. Maka Elisa berjalan lagi dari Yeriko ke Yarden. 50 murid lainnya memang ikut juga, tapi melihat dari jauh. Apa artinya? Mereka menjadi golongan murid-murid Tuhan yang tidak berjalan dengan iman. Boleh saya katakan, kalau istilah sekarang, mereka berjalan dengan sikap wait and see. Tunggu apa yang akan terjadi. Kalau Elia naik, apa yang dialami oleh Elisa? Ketika sampai di tepi Yordan, Elia berkata kepada Elisa, selengkapnya saya mau baca. Dalam 2 Raja-Raja pasal 2 ayat yang ke-6 mulai. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudara lihat, Elia berjalan terus, tapi bukan sekedar berjalan mengikuti Elia. Dia melihat sesuatu yang menariknya, saudara. Menurut saya, Elia sendiri belum tahu apa yang akan terjadi. Sehingga ketika dia berkata kepada Elisa, setelah berada di seberang Yordan,
yang sebelumnya telah membelah sungai Yordan itu dengan jubahnya. Ada kuasa yang dilihat oleh Elisa. Maka Elia berkata, Elisa, mintalah apa yang engkau ingin minta sebelum aku terangkat. Lalu Elisa meminta, biar kiranya 2 bagian roh Elia menjadi bagian dari Elisa. Apa jawab Elia? Permintaanmu itu sukar. Artinya apa? Elia sendiri belum tahu apa yang akan terjadi. Sehingga dia berkata, apabila aku benar-benar terangkat dan itu terjadi, jadilah. Elia belum melihat, tapi Elisa sudah melihat. Elisa berjalan, berlomba, mendaki ke titik-titik rohani tertentu untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Dan apa yang terjadi? Mari kita baca terus. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Saudara lihat, Elisa sudah melihat hal ini. Rombongan nabi yang lain belum melihatnya, tidak melihatnya. Maka mereka tidak mau berjalan terus bersama Elisa dan Elia. Mereka berhenti di seberang Yordan, antara Yeriko dan Yordan. Mereka berdiri dari jauh dan melihat. Sikap apa ini? Wait and see. Jangan pernah menjadi jemaat Tuhan yang wait and see. Berjalanlah dengan iman. Perjalanan kita bukan dengan penglihatan, tapi berjalan dengan iman. Bukankah Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita? Bukankah saya percaya secara pribadi juga Tuhan memberikan pencerahan, pewahyuan kepada kita? Bukankah selama ini, selama kita menjadi orang percaya, kita mendengar, kita membaca, kita belajar dari firman Tuhan, maka ada pencerahan-pencerahan. Siapa Tuhan? Apa rencana Tuhan? Yang seharusnya bukan hanya membangun iman kita, tapi membuka mata kita, sehingga kita memiliki visi, sehingga kita memiliki penglihatan rohani. Itulah iman. Apa yang akan terjadi bagi kita? Saudara, rombongan Nabi di Yeriko yang bersikap wait and see, benar-benar hanya tiba pada wait and see. Dan mereka kemudian melihat Elisa mendapatkan hal yang luar biasa. Coba kita baca terus. Ayat 15 dari 2 Raja-Raja 2. Ketika rombongan Nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, melihat Elisa dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Tadinya sama-sama murid Nabi, tadinya sama-sama rombongan Nabi, tapi kemudian Elisa menjadi suksesor dari Elia. Bahkan Elisa mendapatkan bagian 2 kali ganda dari roh Elia. Dan yang lain itu, yang wait and see, tidak mengalaminya.
Bahkan mereka seperti menempatkan diri mereka berada di bawah Elisa. Mereka datang dan sujud di hadapan Elisa. Jangan pernah menjadi orang yang ketinggalan karena kita berhenti berjalan dengan iman. Teruslah berjalan, teruslah berlomba dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan menyempurnakan iman kita. Maka kita akan mengalami bukan cuma roh Elia, tapi sepenuhnya roh Allah dalam kehidupan kita. Maksimalisasi dari kuasa dan kekuatan Allah dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita bergerak, kita melayani dengan kuasa yang datang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, saya mau ajak saudara untuk melihat satu gambaran yang lain. Bagaimana kita harus berjalan dengan iman. Mari kita perhatikan kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-54 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, umat Allah di zaman Nabi Yesaya mengalami keadaan yang stuck akibat dosa dan kesalahan mereka. Mereka kemudian menjadi seperti perempuan yang mandul, yang tidak pernah melahirkan. Mereka menjadi seperti seorang istri yang tidak pernah menderita sakit untuk bersalin. Tetapi pada bagian kedua dari kitab Nabi Yesaya memberikan pengharapan-pengharapan pemulihan atas bangsa ini. Maka itulah yang dia maksudkan pada ayat yang pertama, bersoraklah hai si mandul. Artinya apa? Sekalipun kamu masih berada pada posisi dan situasi seperti perempuan mandul, jangan tenggelam dalam duka cita. Jangan tenggelam dalam kepedihan karena kondisimu hari ini seperti perempuan mandul. Bersorak-sorailah. Kalimat kedua, bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Di dalam terjemahan lain, bersorak-sorai dan memekiklah. Kata memekiklah itu diterjemahkan dengan berkata pada kemandulanmu. Berkata pada kondisi mandulmu. Berkata pada kondisi situasi kering yang tidak ada hasil, yang tidak berkembang, bahwa engkau akan melahirkan, engkau akan mendapatkan banyak anak. Pada kalimat berikut, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, kalau seorang perempuan mandul di kalangan orang Israel, itu sebuah aib yang tidak mungkin mereka bersorak-sorai karena kemandulan. Tidak mungkin seorang istri akan bergembira di hadapan para tetangga, padahal mereka tidak pernah melahirkan anak-anak.
Tapi kalimat ini adalah kalimat yang mengajarkan sebuah tindakan iman. Berkatalah pada kemandulanmu. Kata mandul juga di situ diterjemahkan sebagai keadaan yang kering. Bukan hanya mandul secara fisik. Mungkin mandul dalam pelayanan. Mungkin mandul dalam usaha. Kering dalam berusaha. Mari kita bersorak dan berkata kepada keadaan itu, engkau akan berhasil. Engkau akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Inilah perkataan-perkataan iman. Jangan mengikuti kondisi kekinian kita yang barangkali seperti perempuan mandul, tapi berkatalah dengan iman, hari ini saya mandul, besok akan melahirkan. Hari ini saya gagal, besok saya akan berhasil. Hari ini saya tidak mendapatkan keberuntungan, besok saya akan mendapatkan keberuntungan. Ayat 2. Perhatikan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda-tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Apa artinya ini? Umat Allah yang seperti berada dalam kesesakan, seakan tidak ada harapan hidup, tidak ada masa depan. Tapi sekarang mereka diajak untuk membangun, memperlebar, memperluas daerah mereka. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat, artinya apa? Ini bukan mengajar kita untuk boros, tapi bayarlah apa yang harus kita bayar. Dengan sekuat tenaga, mari kita berusaha. Mari kita membangun kehidupan iman, kehidupan rohani kita. Mari kita melihat ke masa depan kita, bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Kita mempersiapkan diri hari ini untuk menghadapi masa depan. Walaupun hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat sulit, tapi mari kita melihat bukan pada hari ini, karena masa depan kita bukan pada hari ini. Masa depan kita bukan pada sekarang ini. Masa depan kita ada di depan kita. Masa depan kita bukan ada di belakang kita. Persiapkan diri untuk masa depan akan mencapai puncak. Dan perhatikan ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Haleluya! Mengapa kita harus memandang ke depan? Mengapa kita harus bekerja keras, berusaha sekuat tenaga, seperti sedang melapangkan tempat kediaman kita, membentangkan kemah, memperkokoh patok-patok dari tempat kediaman kita? Alasannya karena kita akan mengembang, kita akan berhasil. Ke kanan, ke kiri kita mengembang. Keturunan kita, generasi kita akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Sungguh luar biasa rencana Allah dalam kehidupan kita. Maka marilah, jangan pernah menjadi lemah. Kuatkanlah lutut yang goyah. Teruslah berjalan, melangkah maju dengan iman bahwa ada masa depan yang luar biasa. Kita akan mengembang secara materi, secara lahiriah, secara rohani. Ada puncak yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka jangan pernah berhenti. Teruslah berjalan, teruslah melangkah, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan menyertai kita semua. Beberapa menit yang tersisa, mari kita lihat Injil Lukas pasal 17 ayat 5 sampai ayat 6. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan,
Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Bayangkan, pohon ara akan taat kepada kita, tercabut dari tempatnya dan tertanam di dalam laut. Pohon itu akan dengar kepada kita. Sebuah kekuatan, sebuah mujizat yang terjadi disebabkan oleh apa? Oleh iman yang banyak. Sehingga murid-murid berkata, tambahkan iman kami, tambahkan iman kami, tambahkan iman kami, tambah lagi Tuhan. Tidak. Apakah kita harus memiliki iman yang besar, sebesar gunung? Juga tidak. Dengarkan Yesus berkata, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Menarik perkataan ini. Tidak perlu iman yang banyak, iman yang besar, sebesar biji sesawi saja. Ada kuasa, ada kekuatan. Lihat Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Perhatikan ini. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bukan cuma pohon, gunung pun akan dipindahkan. Dan ada kata yang sangat menarik yang sering kali kita dengar, tidak akan ada yang mustahil. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Biji benih yang sangat kecil. Lalu apa makna memiliki biji iman seperti biji sesawi yang kecil? Mari kita perhatikan Matius pasal yang ke-13 ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara perhatikan, biji sesawi yang menjadi besar seperti pohon dan burung-burung datang bersarang kepadanya adalah biji sesawi yang tidak disimpan di dalam sebuah wadah, yang tidak dibungkus dengan aluminium foil. Sering saya berkata kepada jemaat, pertama kali saya ke Tanah Perjanjian tahun 1956, yang saya bawa pulang adalah daun pokok ara dan biji sesawi. Biji sesawi itu masih tersimpan rapi, dan dia tetap saja biji sesawi. Tidak menjadi pohon, tidak menjadi tempat berlindung dari burung-burung di udara. Tidak. Tapi dalam perumpamaan ini Yesus berkata, biji sesawi itu, hal kerajaan sorga itu seperti seorang yang mengambil biji sesawi, ditaburkan orang di ladang. Di ladang itu dia akan kena terik matahari. Di ladang itu dia akan didirus hujan dan mendapatkan curah hujan yang lebat. Di ladang itu mungkin ada saat dia menjadi biji sesawi yang mulai tumbuh, tapi di area yang berbecek. Kemudian dia mulai bertumbuh, ada saat dia mengalami keadaan yang kering. Angin bertiup dan segala gangguan alam
ancaman-ancaman yang bisa saja terjadi. Tapi justru ketika benih itu ditabur di ladang, dengan banyak resiko yang dia bisa alami, biji sesawi itu akan bertumbuh menjadi pohon sesawi yang besar, yang bisa berdampak burung-burung bernaung di sana. Saudara, hari-hari ini kita sedang berada seolah biji sesawi di ladang yang gersang. Ada badai, ada virus COVID-19 yang menakutkan, yang mencemaskan banyak orang. Karena ada banyak yang terpapar, tidak sedikit yang meninggal dunia. Ada cobaan karena ekonomi kita terganggu. Ini bagaikan angin, bagaikan topan, bagaikan udara yang ekstrim yang menyerang biji dan pohon sesawi itu. Tapi disinilah biji sesawi itu menjadi pohon yang besar. Semoga iman kita yang sebesar biji sesawi saja kita biarkan tanam di ladang. Kita berani berada di ladang dunia ini. Ada banyak terpaan angin dan gelombang, tapi di situ biji sesawi itu bertumbuh menjadi pohon yang besar. Kita akan menjadi pohon kehidupan yang besar, dan ada dampak bagi makhluk lain, bagi orang lain mendapatkan berkat dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minggu depan adalah serial yang terakhir dari Menuju Puncak. Bagaimana kita bisa mencapai puncak? Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita. Berjalanlah tanpa beban dan dosa. Berjalanlah dengan iman, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, yang memimpin kita dalam iman dan menyempurnakan iman kita. Iman kita sebesar biji sesawi saja, itu akan menjadi satu hal yang luar biasa. Taburkanlah dia di ladang. Izinkanlah Tuhan berkarya dalam kehidupan kita di ladang dunia yang penuh dengan masalah dan pencobaan ini. Tuhan sedang memproses kita, melatih kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kembali kami boleh menikmati firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi mari Tuhan terus berbicara dengan materi pendalaman Alkitab malam hari ini. Hidupkan itu dalam hati semua jemaat yang mengikuti program ini. Roh Kudus menumbuhkan dan mengembangkannya, agar kami menjadi pribadi-pribadi orang Kristen yang kokoh, yang kuat, yang terus berjalan, yang terus melangkah, yang terus berlomba, yang terus mendaki. Kami semakin mendekat dengan puncak yang Tuhan sediakan bagi kami, dan kami menikmati keindahan-keindahannya dan menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami, dan kami akan menerapkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.